Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Anda semua. Bertemu kembali dalam rangka Pitung Perjodohan. Tentu saja harapannya adalah Anda semua dengan situasi yang membahagiakan, kemudian rezeki yang mudah Anda dapatkan, tentu saja rezeki yang baik dan rezeki yang halal dan thayyibah. Kemudian perjalanan hidup ke depan senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pitung tentang pertemuan weton. Untuk kali ini yang hendak kita bicarakan adalah Minggu Pon dan Kemis Wage Minggu 5 Pon 7, kemudian Kamis 8 Wage Papat. Maka pertemuan ini yang dimunculkan nilai pertama adalah nilai pegat. Memang jangankan tanpa persiapan, yang dipersiapkan pun nilai pegat ini kadang-kadang bisa menjadi amatlah berat, karena memang terpisahkan, namanya juga pegat. Jadi kesehatan juga pegat dalam artian mudah terganggu, rezeki juga pegat, artinya rezeki itu juga pisah meskipun dikejar. Termasuk juga yang paling signifikan dalam artian pegat ini adalah perceraian. Tapi itu jarang atau hampir tidak pernah saya singgung, karena saya menguraikan sesuatu bukan itu yang saya harapkan atau yang saya sampaikan dengan termotivasikan untuk hal itu terjadi. Saya hanya berharap lebih banyak kepada hati-hati, kemudian supaya kuat. Itu solusi yang selalu saya sampaikan adalah selalu dijalankan agar semua menjadi ringan. Kemudian masuk pada periode yang kedua, yaitu nilai lungguh, di mana nilai lungguh ini bisa berarti kajen, karena memang tenang, aman, nyaman, rezeki baik. Cuma saja kembali pada periode yang ketiga adalah nilai pegat kembali. Maka nilai 4 yang terulang ini kadang-kadang suka menjadi sangat berat. Meskipun dengan uraian-uraian ini termotivasi ketika pertama nilai 4 itu Anda berdua mungkin berhati-hati, lebih kepada teliti, jangan sampai terperosok lebih dalam. Tunggu pada saatnya bangkit pada periode yang kedua ini, nilai 6 atau nilai lungguh yang notabene adalah kebangkitan, kenyamanan, dan kajen. Dan pertahankan sampai Anda punya modal yang cukup untuk menghadapi pada periode yang ketiga, yang kembali nilainya adalah pegat. Memang terulang bagi satu perjalanan hidup yang sangat sulit, sangat berat. Tapi saya sampaikan mudah-mudahan di sini tidak menjadi bubar jalan, agar bertahan, kemudian memasuki periode yang keempat, yaitu nilai rezeki. Saya harap bahwa ada rasa trauma atau ketakutan ketika di periode yang sulit itu, apapun yang diusahakan menjadi sangat mentok, sangat menabrak kepada suatu kegagalan. Tapi ketika Anda masuk kepada periode yang ini, saya anjurkan untuk berani berspekulasi, karena memang ujungnya insya Allah ketika nilai rezeki ini, apapun yang Anda usahakan akan menghasilkan ekonomi yang baik. Justru kalau ada nilai rezeki ini, selalu saya menganjurkan tidak dalam satu bidang Anda bergerak, tapi lebih banyak bidang yang lain agar yang dicapai bisa semaksimal mungkin. Toh kemudian masuk pada periode yang kelima, 8 tahun yang kelima, ada unsur jodoh yang sangat kuat, karena memang dominasinya jodoh, tapi rezeki juga tetap berjalan meskipun memang standar. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa Minggu Pon dengan Kamis Wage ini unsur pisahnya 2 kali ada, tapi ikatan jodohnya juga ada, jadi boleh dikatakan cukup kuat. Maka dengan persiapan yang baik, mudah-mudahan ekonomi untuk Minggu Pon dan Kamis Wage ini tetap bisa punya kekuatan, artinya tidak menjadi keluarga yang terlalu terjepit dalam kebutuhan, tapi ekonomi yang cukup baik, karena ditimbang dari awal dengan
kebangkitan itu Anda perhitungkan dengan baik. Ini yang penting. Maksud saya adalah bahwa hitung-hitung ini jadi punya manfaat seperti itu, karena memang saat kejatuhan kita harus bergerak berhati-hati, tapi pada saat kebangkitan kita bergerak lebih dinamis agar hasilnya banyak untuk berjaga-jaga sebagai backup ekonomi untuk keluarga. Saya kira penyampaian saya cukup jelas. Kalau ada kekurangan saya minta maaf, dan saya berharap Anda subscribe untuk bersambung kepada informasi yang berikutnya. Yang akan saya sambungkan sekarang ini adalah Kemis Legi dengan Sabtu Pahing, di mana Kamis 8, Legi 5, kemudian Sabtu Pahing nilai weton yang paling tinggi yaitu 9 dan 9, maka nilai awal 8 tahun yang muncul adalah nilai lungguh. Jadi lungguh di sini tentu saja kemudahan, kenyamanan, rezeki yang bangkit, dan kajen. Masuk pada periode yang kedua yaitu nilai gosip, pergerakan ekonomi tetap ada meskipun standar, namun Anda menjadi mudah atau gampang dijadikan bahan gunjingan. Tapi saya harap dilupakan saja. Yang penting adalah kepentingan ekonomi dan keluarga Anda tetap berjalan normal. Dan apalagi masuk pada periode yang ketiga atau 8 tahun yang ketiga ini nilainya nyata-nyata rezeki. Di sini kemudahanlah muncul, bahwa apapun yang Anda usahakan, secara dinamis akan bisa menghasilkan lebih banyak. Maka selalu juga saya sampaikan bahwa ketika ada periode atau ada 8 tahun yang tertera di sini rezeki, bergeraklah sedinamis mungkin. Ada yang dinamakan hasil itu lebih banyak yang didapat. Terus masuk kepada periode yang keempat yaitu nilai padu. Itu pun pergerakan ekonomi tetap ada. Nah, saya harapkan 4 periode dari awal ini Anda persiapkan dengan baik, agar ketika menghadapi periode yang kelima ini jatuh pada nilai pegat. Kalau Anda tidak berhati-hati, bisa tersungkur jauh ke dalam, karena nilai 4 timbang pegat berarti apapun yang diusahakan menjadi sangat mengkhawatirkan, bahkan bisa bangkrut. Maka dari awal yang boleh dikatakan tidak ada kesulitan, kumpulkan investasi, ditampung dengan baik sebagai backup untuk menghadapi pada 8 tahun yang kelima ini, agar tidaklah sesulit yang dibayangkan kalau tanpa persiapan. Karena memang dinilai 8 tahun yang kelima ini boleh dikatakan kalau sakit itu tidak ada obatnya. Karena biasanya sebanyak apa orang usaha, sebanyak itu juga dia akan merugi. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan itu hanya pendapat sekedar manusia, segala kebenaran hanya milik Allah, tapi itulah yang sering terjadi. Maka seharusnya pertemuan Kamis Legi dengan Sabtu Pahing adalah ekonomi keluarga yang kuat, terlepas daripada 8 tahun yang kelima harus bergerak secara penuh perhitungan dan hati-hati. Harapan saya kalau itu ditekankan di sini, mudah-mudahan keluarga Anda tetap terjamin dalam sisi ekonomi yang cukup makmur. Begitu penyampaian saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Sekaligus apa yang saya sampaikan, saya uraikan dari awal sampai selesai penjelasan tadi. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan kepada kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.